صدق الله العظيم. بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو الحساب. اللهم صل وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزنا والزلازل والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن.
Kota Palu, Bapak Alfian SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu. Yang kami hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha MAN 2 Kota Palu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah MAN 2 Kota Palu. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak pemateri dalam kegiatan workshop MAN 2 Kota Palu yang alhamdulillah sempat hadir di acara pembukaan ini. Yang kami hormati segenap dewan guru dan staf peserta workshop peningkatan kinerja guru dan staf MAN 2 Kota Palu. Dan yang terakhir, yang kami hormati ketua tim TV MAN 2 Kota Palu, segenap kru yang selalu setia meliput kegiatan-kegiatan MAN 2 Kota Palu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara workshop peningkatan mutu dan penguatan moderasi beragama, tenaga pendidik dan kependidikan MAN 2 Kota Palu. Selawat taslim kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, penuh petunjuk dan penuh ilmu. Perkenalkan saya selaku Ketua Panitia untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan workshop kita di MAN 2 Kota Palu. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan kegiatan. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi PNS Kementerian Agama. Keputusan Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu Nomor B 85 Tahun 2022 tentang penetapan panitia workshop penguatan moderasi beragama dan penilaian kinerja guru, sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja kepala madrasah di Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan workshop ini bertujuan 1. Melalui penguatan moderasi beragama bertujuan agar keluarga besar MAN 2 Kota Palu dapat mengambil bagian dan menjadi agen dalam mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat dan beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama demi ketentraman dan perdamaian dan kesejahteraan umat beragama di negara kita Republik Indonesia. Kedua, melalui workshop peningkatan mutu kinerja tenaga pendidik dan kependidikan MAN 2 Kota Palu
dapat menyusung: A. Penilaian kinerja Kepala Madrasah PKKM tahun 2022. B. Penilaian kinerja guru PKG. C. Sasaran kerja pegawai negeri sipil SKP. Kami laporkan juga peserta workshop kali ini berjumlah 102 orang, terdiri dari seluruh tenaga. Hari ini kami menyampaikan bahwa kegiatan ini kami merancang beberapa bulan kemarin setelah ada anggaran dana dari HIPA yang terblokir dan alhamdulillah sempat terbuka, maka kami menyampaikan kepada Bapak para tata usaha agar anggaran ini bisa kita sisipkan untuk melakukan kegiatan workshop, karena workshop ini sangat penting, di mana akhir tahun 2022 ini beberapa hal yang ingin kita berikan kepada Bapak dan Ibu guru terkait dengan regulasi-regulasi maupun informasi-informasi yang ada yang harus kita laksanakan di akhir tahun. Nah, di mana bahwa guru kami di Madrasah Negeri tidak penting gelar dan tanda jasa, yang penting hidup guru berkecukupan. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, ini menyambut Hari Guru Nasional. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala perkenannya kita bisa hadir dalam rangkaian workshop peningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabatnya, kaum kerabatnya, insya Allah percikan rahmatnya akan sampai pada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara guru itu tanpa banyak hal yang menjadi cerita pada diri seorang guru, mulai dari guru yang biasa-biasa sampai pada guru yang luar biasa. Kita alhamdulillah guru termasuk kinerja tentu itu mengalami transformasi yang luar biasa. Dulu kita mengenal guru yang hanya menggunakan alat seadanya, termasuk masih pada zaman kapur tulis dengan alat penggaris, dan itu dalam zaman kita, dalam zamannya itu juga memberi dampak yang tidak sedikit, memberi dampak yang baik terhadap para anak didik, termasuk mungkin kita-kita ini yang pernah mengalami bagaimana ketika diminta oleh guru menjawab sesuatu atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan guru yang kemudian tidak dijawab, maka yang terjadi adalah kadang yang kita sebut saat ini yang oleh sebagian orang yang ketika tidak memahami bagaimana peran guru itu menjadi sesuatu yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Maka pada zaman sekarang kenapa tidak mau terjadi seperti itu? Karena guru sekarang tidak lagi memegang alat seperti penggaris besar yang kemudian dilayangkan kepada murid, terutama yang sasarannya pada kaki, nah kan gitu ya. Tapi kita memegang alat yang namanya teknologi. Maka guru saat ini dituntut mampu untuk mentransformasi diri dalam melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas guru dalam perkembangan teknologi yang saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa guru harus ditingkatkan kinerja? Saya sering mengatakan begini Bapak dan Ibu sekalian. Lembaga pendidikan ini atau yang namanya madrasah itu kan tempat orang
atau masyarakat untuk menitipkan anaknya dididik, nah, gitu ya. Lalu kita menerima. Nah, kalau kemudian itu diberikan kepada kita, maka harapan daripada orang yang menitipkan anaknya itu suatu kelak nanti anaknya menjadi orang yang baik, orang yang sesuai dengan harapan-harapan mereka. Ya, kalau lulusan di madrasah alia negeri tentu memiliki kualifikasi siswa yang setara madrasah alia negeri yang sering disebut madrasah favorit, kan begitu. Jangan sampai hanya madrasahnya yang favorit lalu kemudian guru-gurunya tidak menjadi favorit. Maka penting untuk selalu meningkatkan kinerja. Guru harus bertransformasi, Bapak dan Ibu sekalian. Karena tugas dan tanggung jawab kita luar biasa. Sengaja pantun tadi saya ulangi kembali itu. Kita ini sering disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kita mengabdi tadi Mars Guru, ada kata ikhlas, ada kata mengabdi dengan sepenuh hati. Nah, lalu kemudian kita harus kemudian menilai diri sendiri, apakah seperti itu yang terjadi pada diri saya sebagai seorang guru, ataukah masih ada gangguan-gangguan lain, misalnya tidak ikhlas mengajar. Nah, begitu. Dalam Mars bisa saja akan kita nyanyikan bersama. Tetapi apakah seperti itu di dalam hati kita? Itu juga menjadi pertanyaan. Maka perlu selalu dibimbing, perlu di-upgrade, perlu diberikan penguatan dan selalu diperbaharui. Itu namanya guru. Makanya kalau bicara tentang guru tidak pernah selesai ceritanya. Mulai dari kinerja yang dituntut sampai mereka menuntut kesejahteraan mereka. Nah, ini guru. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita misalnya mengajar, ini kan guru ini kan apa ya, spesifik atau khas, atau kalau dalam ini host, kalau dalam bahasa itu kayak host. Jadi ini adalah tenaga host. Jadi tenaga host itu adalah bapak-bapak dan ibu ini tidak seperti pegawai, mohon maaf, yang tenaga kependidikan. Kan begitu. Tenaga kependidikan tidak hadir dalam suatu saat, mereka bisa digantikan dengan orang lain. Tetapi guru ketika tidak hadir pada satu saat, itu pasti yang menggantikan tidak seperti guru yang sebenarnya. Meskipun kadang-kadang kepala madrasah itu kan harus selalu standby untuk menggantikan guru yang malas, guru yang tidak masuk, dan atau guru yang sering membuat alasan. Kan begitu ya, banyak kan guru, kenapa saya tidak bisa hadir karena sakit, soalnya Pak Iqbal baru sampai tadi malam. Ini kan jadi pertanyaan, apakah kemudian kehadiran suami itu bukan menyehatkan seorang guru yang lama ditinggalkan, justru membuat guru tidak sakit, menjadi sakit. Ini kan jadi pertanyaan. Nah, apakah kemudian perlu ini suami seperti ini dipertahankan atau mungkin diganti dengan orang lain? Kan? Iya. Ada juga yang begitu. Alasannya luar biasa. Pak, saya tidak bisa karena anak saya sakit. Lalu kemudian ketika kita mengatakan, kenapa anak menjadi alasan? Kadang-kadang guru juga akan memberi alasan lagi bahwa hidup saya ini menjadi apapun saya adalah satu-satunya itu anak saya harus perhatikan. Tapi ini kan menjadi bertolak belakang dengan apa yang menjadi komitmen kita menjadi seorang ASN, apalagi guru, kan begitu. Kalau kemudian kita menganggap bahwa anak-anak ini menjadi anak didik ini adalah sebagai anak kita yang kemudian kita memiliki tanggung jawab, disitulah kemudian muncul kata ikhlas dalam mengajar. Dan guru itu tidak boleh main-main. Kalau mungkin kami atau pegawai-pegawai administrasi kadang-kadang tidak ikhlas, itu biasa. Sudah capek mengurus, ucapan terima kasih saja tidak ada, kan begitu. Bukan mau dikasih uang, tidak. Tapi paling tidak, Pak, terima kasih banyak sudah diurus kenaikan pangkat saya. Anda bukan minta untuk kemudian kasih sesuatu, bukan. Apalagi sekarang ini, hati-hati.
berapapun jumlahnya itu akan dikategori sebagai gratifikasi, Pak. Kemarin malam ada yang kepala madrasah itu, ketika saya tanya sama KPK, apakah memberi makan itu adalah gratifikasi? Yang mereka jawab iya. Bayangkan ketika kepala madrasah Aliyah Negeri 2 Palu satu saat mengantarkan, misalnya mengantar Kaledo di rumah. Nah, saya akan bertanya-tanya apakah ini gratifikasi atau tidak. Nah, kami sebagai orang yang ahli administrasi tentunya akan lain dengan ikhlas yang dilakukan oleh guru. Karena keikhlasan guru itu lebih dari segala-galanya. Bayangkan dia berhadapan dengan orang atau murid anak-anak yang begitu memiliki karakter yang sangat berbeda-beda, pasti muncul di dalam hati itu pokoknya sudah sampai dengan seperti lagu Malaysia, debu bercampur itu. Dia akan bercampur melihat anak seperti itu, tetapi bagi guru itu hal yang biasa, kebiasaan. Tetapi kalau kami menghadapi orang seperti itu kan berbeda, guru. Makanya guru itu keikhlasannya luar biasa. Bagaimana dia ketika berhadapan dengan anak-anak yang akan mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan atau perilakunya yang, tetapi dia dengan ikhlas menyapa murid. Nah, kan begitu guru ya. Dan guru sekarang bukan guru dulu. Kalau guru dulu lain. Sampai anak kau, Pak Ahmad, kau pantas. Itu Ahmad itu satu kelas dengan saya dulu, sama dengan kau punya kelakuan. Nah, itu guru. Kan biasa begitu guru, tapi guru sekarang tidak seperti itu. Begitu ikhlas dia menyapa, nah kau begini dan seterusnya. Itu kalau guru yang ikhlas. Nah, maka mari Bu, kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana ibu mengajar, tetapi bagaimana ibu untuk menyentuh hati-hati siswa itu, anak didik itu dengan hati-hati yang ikhlas. Sebagaimanapun Bapak dan Ibu punya kepintaran, kecerdasan, menggunakan metode, menggunakan alat, menggunakan segala-galanya, memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi kalau tidak memiliki rasa ikhlas untuk mendidik, maka itu akan mengurangi tadi kepahlawanan yang tanpa tanda jasa itu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, penting kita untuk meningkatkan kinerja karena ini sebagai standar minimal pendidikan sebagai seorang guru, tetapi lebih dari itu tentu guru diharapkan bagaimana mampu untuk tidak hanya sekedar menjadi guru tetapi juga menjadi orang tua bagi murid-murid. Kita tidak bisa kemudian berharap murid itu harus menjadi sama sebagaimana yang tergambar dalam pikiran kita. Kita masih bersyukur, bapak-bapak masih bersyukur mengajar di madrasah formal seperti Aliyah Negeri. Tetapi ketika Anda mengajar di pesantren, Anda kan atau madrasah di pesantren dan seterusnya, mungkin kita banyak menemukan orang-orang yang bagaimana model-modelnya, karena ya kalau sampai hari ini dianggap masih pesantren itu kan masih seperti bengkel ya, anak-anak yang tidak begitu baik-baik kasih masuk di pesantren. Tapi kalau yang seperti ini kan masih bagus, kita masih memiliki standar input. Maka standar input itu, lalu kemudian mereka yang masuk di sini orang-orang yang terpilih dan dipilih, bahkan dipilah-pilah, kan begitu ya. Kecuali orang-orang yang dipaksakan. Tapi itu kan sudah tidak bisa lagi. Ini kan bukan zamannya lagi sekarang memaksa-maksa ya. Kita harus memilih. Saya terinspirasi menengok Pak Soim. Kita harus mulai mengadopsi sistem yang dilakukan oleh IC. Ya, itu tanpa tedeng aling-aling. Mau siapa anak siapa. Anak mungkin sekalipun kalau memang tidak memiliki kualifikasi dan klasifikasi dalam
menjadi seorang murid IC itu tidak bisa. Ya. Dulu anak-anak kami di Kali itu berlomba-lomba untuk didaftarkan di IC. Kepala bidang Pendis dulu Mapenda, anaknya alhamdulillah lulus ya karena memang pintar. Anak kami tidak lulus. Nah, kan begitu. Jadi ada standar yang memang tidak bisa dilewati. Anak saya kepala kantor ya alhamdulillah lulus ya karena memang bukan diluluskan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita belum masih ada kadang-kadang masih ada bergaining posisi dan gitu ya, masih bergaining politik dan seterusnya. Ini yang memang kadang-kadang menghambat dunia pendidikan. Tetapi tentu hal itu mau 100% seperti IC, nah kita akan selalu berusaha. Paling tidak deviasinya jangan terlalu besar, tetapi juga masih dalam batas-batas yang wajar, gitu ya, batas yang wajar, tidak melanggar ketentuan badan akreditasi misalnya, hanya karena memenuhi permintaan seseorang, lalu kemudian kita harus memasukkan anak di dalam kelas yang tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional. Harus 30 berapa? Satu kelas berapa sekarang? 32. Nah, karena menginginkan sesuatu ya bikin saya 34. Nanti kursinya kita beli. Nah, kan ini kan bukan persoalan kursi yang dibeli atau tidak dibeli, tapi persoalan standar yang harus di dalam kelas itu maksimal itu 32 orang dengan ukuran sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi itu kita harus selalu. Nah, guru juga sebagai tenaga pendidikan memiliki juga standar-standar kualifikasi tenaga pendidik. Nah, ini yang Bapak dan Ibu sekalian, yang terima kasih kepada kepala madrasah yang bisa mensiasati anggaran yang ada, kemudian melihat bahwa ini yang penting dilakukan. Nah, karena ini penting dilakukan, berarti kan yang ikut juga ini menjadi orang yang penting. Dan jangan sampai hanya kegiatannya yang penting, tapi bagi guru yang ini merasa tidak penting. Jadi mari kita sama-sama bahwa karena ini adalah penting, kemudian juga menggunakan uang, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada narasumber yang bisa memberikan mungkin menjadi best practice kita. Mereka bisa bertestimoni dengan pengalaman-pengalaman, lalu kemudian menjadi seorang guru, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang narasumber dan seterusnya. Nah, saya kira ini bisa didapatkan pada 2 hari, mulai hari ini sampai besok. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, masih dalam suasana Hari Guru Nasional, saya menyampaikan selamat Hari Guru Nasional kepada Bapak dan Ibu sekalian, guru-guru yang luar biasa, yang ya kalau kita mengingat jasa-jasa guru kita, siapapun orang jadi presiden itu karena guru, orang jadi kakanwin itu karena guru, kepala madrasah karena guru, dan menjadi guru juga karena guru. Jadi makanya guru ini adalah menjadi sosok yang sulit untuk dinilai dalam bentuk materi, tetapi itulah nilainya tanpa itu tak terbatas. Maka marilah kita bersyukur menjadi seorang guru. Paling tidak, kalaupun kita mungkin merasa kesejahteraan kita kadang-kadang merasa belum cukup, tetapi paling tidak di masyarakat kita sering disapa sebagai guru, dan guru itu dalam kehidupan sosial itu status sosial sebagai seorang guru masih menjadi idola dalam masyarakat. Apapun yang terjadi di masyarakat, kita selalu menjadi tempat bertanya. Tanya sama ustazah, sama ustaz, tanya sama pak guru, tanya sama guru.
Bahkan guru-guru dalam beberapa event, dalam beberapa hal itu sangat dibutuhkan. Misalnya di dalam politik menjadi petugas KPPS ya, menjadi petugas KPPS. Karena apa? KPPS itu menjadi orang yang memiliki integritas. Orang yang bertugas di KPPS itu adalah orang-orang yang harus berintegritas. Mengapa kemudian guru menjadi pilihan? Karena guru sepanjang ini masih dianggap orang yang paling memiliki integritas dibanding dengan orang-orang yang lain. Makanya guru selalu dipilih. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, mari integritas dalam konteks pandangan orang kepada guru adalah baik. Mari pertahankan ini. Tunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Jangan sampai kita justru guru lalu kemudian tidak bisa menunjukkan sebagaimana ada yang pada pikiran masyarakat bahwa guru adalah orang yang paling memiliki integritas. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga dalam setiap peringatan Guru Nasional pemerintah senantiasa melihat dan mengingat serta mengkaji eksistensi guru, termasuk bagaimana kesejahteraan daripada guru. Kalau cuma ditanya sama saya, siapa yang gaji-gaji yang harus selalu ditambah setiap tahun, pasti jawaban saya adalah guru. Iya, karena mereka itu kalau kesejahteraannya bertambah, kesejahteraannya meningkat, maka keikhlasannya lebih meningkat lagi. Gitu. Karena ternyata Pak Kepala Madrasah coba disuruh teliti, kira-kira ada nggak korelasi atau hubungan signifikan antara peningkatan kesejahteraan dengan keikhlasan daripada guru. Saya kalau guru itu adalah ikhlasnya meningkat ketika kesejahteraannya meningkat, nah gitu. Ini kan juga belum diteliti. Saya kira kita sekalian paling tidak melakukan pengamatan terhadap perilaku guru, bahwa guru itu ketika dia bertambah kesejahteraan pasti dia akan lebih tambah semangat. Semangat itu apakah berkaitan dengan keikhlasan, itu menjadi hanya diri masing-masing yang tahu. Paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, ya saya sampaikan pada awal, guru harus bertransformasi. Guru harus mengikuti perkembangan. Guru dalam penggunaan media saat ini kita harus dan dituntut untuk menggunakan media digital. Jangan sampai guru-guru tidak bersahabat atau tidak bisa menggunakan digital itu. Ini saya bersyukur sudah bisa ada laptop di depan guru. Tapi saya tidak tahu apakah laptop ini hanya menjadi tempat untuk mengetik atau menjadi tempat untuk bisa mencari, untuk berselancar, untuk browser dan seterusnya terhadap apa-apa yang harus dibutuhkan oleh guru. Guru harus mampu untuk melakukan itu. Saya saja selalu berusaha. Kalau biasanya para pejabat itu kadang-kadang membuka laptop saja, menghidupkan saja, ketika mematikan jadi bingung. Jadi kalau menghidupkan boleh, karena kalau menghidupkan kan ada tombolnya jelas. Tapi ketika mematikan, begitu dipencet tombolnya tidak mati-mati. Karena kalau komputer itu, kalau laptop itu kan tombolnya ditekan kuat baru mati kan begitu. Nah, tetapi ada cara untuk mematikan yang menjadi aman bagi perangkatnya. Sebab kalau dimatikan selalu pada tombolnya, ini kalau laptop itu sering dipencet tombolnya untuk dimatikan, maka dia akan mempengaruhi aplikasi yang di dalam, dan prosesor dan seterusnya akan bisa mengalami kerusakan-kerusakan. Makanya dia ada cara untuk mematikan. Ada shutdown, ada pokoknya macam-macam. Nah, kalau hal-hal yang begitu jangan diajarkan kepada saya paling tahu itu. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, guru harus mengenal seperti itu. Jangan sampai karena murid itu lebih cepat mereka untuk
menggunakan alat-alat digital itu di samping guru. Maka ini saya kira kalau sudah di depan laptop seperti ini, saya merasa bahwa paling tidak secara kasat mata saya sudah melihat bahwa guru-guru sudah mampu untuk beradaptasi dengan bertransformasi pada digital atau era digital saat ini. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Dan selamat kepada kita sekalian, dan mari workshop peningkatan itu dan penguatan. Oh, ada moderasi beragama ya? Ya Allah, ini. Saya kira cuma hanya guru, tapi guru kan tidak perlu diajarkan moderasi ya, karena guru itu sudah moderat. Nah, begini cerita moderasi. Dalam memahami sesuatu, sama dengan kita belajar belajar Quran dan hadis, kan belajar pada ayat-ayat atau hadis-hadis itu kan kita selalu melihat asbabul wurud maupun asbabul nuzulnya, kan begitu ya. Sama juga dengan setiap memahami sebuah konsep, kita harus memahami pada saat apa, dalam suasana apa, dan siapa yang melahirkan konsep itu. Kan begitu. Kenapa harus ada moderasi beragama? Harus kita memahami konteks itu. Jangan kemudian ada orang lalu membandingkan moderasi beragama dengan kehidupan di Timur Tengah. Kan tidak pas. Karena moderasi beragama itu lahir dalam konteks keindonesiaan. Ini yang guru harus paham itu. Moderasi beragama lahir dalam konteks keindonesiaan, bukan keislaman. Kalau keislaman, maka kita akan bisa merujuk kepada Arab Saudi dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita memahami kapan dan di mana lahirnya moderasi beragama itu, maka moderasi beragama itu paling tidak kita bisa melihat kenapa Indonesia kemudian melahirkan konsep ini, termasuk beberapa ormas-ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama dengan Islam wasatiyanya atau Islam moderat, Muhammadiyahnya dengan Islam berkemajuan, Majelis Ulamanya dengan Islam wasatiyah, kan itu. Kemudian ini dielaborasi dalam berbagai macam konsep untuk bisa sampai kepada kita umat manusia di Indonesia. Jadi bukan cuma umat Islam. Kalau itu adalah konteks keindonesiaan, maka ketika ada orang mengatakan kenapa moderasi beragama? Moderasi beragama ini kadang-kadang bisa melemahkan iman pada seseorang. Lalu kemudian diidentikan bahwa moderasi beragama itu adalah ketika memberi salam, semua salam itu harus disebut. Ketika ada perayaan seseorang di berbeda agama, maka kita boleh hadir. Kan begitu ya? Pemahaman orang kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widitun Tiang. Nah, orang langsung mengatakan itu moderasi beragama. Nah, kalau pemahaman kita moderasi beragama hanya dalam konteks itu namanya kita belum, atau kita jadi gagal paham. Bukan itu moderasi beragama. Tanpa moderasi beragama, apakah kita salah mengucapkan salam orang? Tidak juga. Apakah kita salah untuk masuk di rumah ibadah orang karena ada tugas sesuatu? Tidak juga. Yang salah itu apa yang kita lakukan di tempat itu, kan gitu ya. Saya ke gereja misalnya, diundang dalam rangka memberi penguatan terhadap penyuluh agama Kristen. Saya sebagai seorang Muslim, apakah saya kemudian menjadi murtad, menjadi diragukan keislaman saya ketika saya berada di gereja, lalu kemudian saya memberikan bimbingan kepada penyuluh agama Kristen yang kebetulan mereka menggunakan tempat itu sebagai gereja? Kan menjadi gagal paham kita. Sama dengan misalnya ketika saya berada di lapangan terbuka atau di aula seperti inilah, lalu kemudian ada kelompok agama tertentu berada di sini yang namanya aula. Nah, sebentar nanti akan ada namanya.
tadi masih Pak Ancuk masih sembunyikan. Lalu kita begitu masuk di dalam, ada orang ibadah pohon terang di sini, lalu kemudian kami datang ibadah bersama-sama melakukan lagu-lagu rohani, kemudian berdiri duduk, baru memasang lilin dan seterusnya, lalu mengatakan bahwa telah lahir ke dunia Yesus Kristus, Sang penebus segala dosa manusia. Kalau saya akan beribadah seperti itu, lalu apakah saya menjadi tidak salah karena saya masuk di aula man 2 menit? Salah. Karena bukan aulanya yang menjadi salah di situ, tapi sikap saya berada di aula. Sama halnya ketika saya masuk di gereja. Kalau saya tidak akan beribadah di situ, saya hanya datang memberikan materi tentang penyuluh agama Kristen, maka bukan gerejanya yang dilihat melakukan apa kita di dalam ibadah atau menyampaikan sesuatu. Nah, jadi ini harus kita bedakan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan langsung menjustis seseorang, wah ini gara-gara moderasi beragama. Moderasi beragama disalahkan. Nah, jadi konteks itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu saya ingin menceritakan tentang mengapa itu kemudian menjadi program prioritas Kementerian Agama, moderasi beragama. Nah, kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, ada stigma Barat terhadap Islam itu teroris. Sekali lagi, stigma Barat, atau katakanlah kalau kita mengatakan stigma kafir, nah gitu ya, orang-orang pemimpin-pemimpin kafir itu bahwa Islam itu adalah agama teroris. Lalu kita kemudian melihat apakah benar, apakah kemudian kita harus menyalahkan mereka yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama teroris, sementara di mana-mana ketika terjadi pengeboman, terjadi bom bunuh diri, itu selalu muncul nama Ahmad, selalu muncul nama Mukhlis, selalu muncul nama Abdullah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apakah kita ini, apa yang akan kita jawab kepada mereka? Bahwa kemudian kita selalu mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Lalu di mana rahmatnya Islam? Kalau kemudian seorang Islam pun melakukan bom bunuh diri, mungkin dia akan menyasar kepada orang-orang yang dianggap kafir. Tetapi apakah hanya orang yang dia sasar itu bisa kena? Tapi kan tidak. Paling tidak kalau dia tidak menyasar orang, maka fasilitas yang menjadi korban atas diri pembunuh dirinya itu sudah menodai Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lin nas, tapi lil alamin. Ini yang Bapak dan Ibu sekalian, Islam terstigma sebagai agama teroris. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, terjadi distorsi di Timur Tengah. Islam dengan Islam, negaranya yang mayoritas Islam, bahkan 110% Islam, agama yang sama maksudnya, tetapi berperang. Lalu apa yang akan kita jawab kepada orang terhadap apakah mereka bukan Islam? Mereka Islam. Apakah Syiah bukan Islam? Islam. Apakah Wahabi bukan Islam? Islam. Lalu kemudian mengapa kita menyalahkan Wahabi? Mengapa kita menyalahkan Syiah? Apakah karena kita Sunni? Kan tidak. Tidak cukup Pak, Bu. Tidak cukup kita mengatakan. Lalu kemudian kalau saya mengatakan karena saya NU, yang notabene adalah memiliki manhaj berpikir moderat, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, karena saya seorang Al-Khairat yang berpikir tentang Islam Wasatiyah, karena saya sebagai seorang Muhammadiyah yang berpikir sebagai Islam berkemajuan. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa mereka-mereka yang melakukan menstigma orang Wahabi, lalu kemudian orang Syiah,
Bagaimana kalau posisi kita kemudian menyalahkan mereka, bahkan memerangi mereka? Kan menjadi tidak moderat. Kita tidak menjadi wasatiyah. Kita tidak menjadi orang yang toleran. Kan banyak persoalan-persoalan bicara tentang moderasi beragama. Nah, maka ini mari kita jawab, Bapak dan Ibu sekalian. Islam Indonesia itu telah menjawabnya dengan konsep moderasi beragama dalam NU Islam Nusantara, dalam Muhammadiyah Islam berkemajuan. Ini terjawab Bapak dan Ibu. Kenapa? Mengapa Islam, mengapa Wahabi tidak bisa terterima di Indonesia? Coba saya tanya. Ketika kita kalau tidak memahami mazhab-mazhab Bapak dan Ibu sekalian, lalu kita akan bisa menyalahkan orang lain. Ketika ditanyakan, Pak, Wahabi itu kan bahkan menjadi paham yang di Arab Saudi. Arab Saudi itu adalah kiblat kita beragama atau berislam. Lalu apakah mereka itu orang-orang yang masuk neraka? Bukan itu, bukan persoalan itu. Tetapi mereka tidak mampu untuk menjamin Indonesia ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa Wahabi ditolak? Sebenarnya Wahabi itu bukan ditolak, tertolak dengan sendirinya. Wahabi itu tertolak, Pak, bukan ditolak. Kalau ditolak kita menjadi salah, tapi tertolak. Kenapa tertolak? Karena Wahabi itu mereka tidak mengakui atau menyalahkan antara irisan agama dengan budaya. Jadi mereka tidak menerima budaya. Sementara Islam kita di Indonesia ini Islam khas, Islam yang menerima nilai-nilai budaya. Makanya ada di konsep kami, konsep kita yang ini di Islam yang moderat-moderat itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa Wahabi itu ditolak, tapi mereka tertolak. Mana Wahabi kalau misalnya mau berjanji, mana Wahabi kalau membaca doa, mau arwah, tidak ada. Jadi mereka menolak diri sendiri. Mereka tidak cocok di Indonesia, yang cocoknya di Arab Saudi. Itu maksudnya. Maka inilah konsep moderasi beragama ini yang menghargai budaya, lalu kemudian menghargai umara, menghargai pemerintah. Ini Islam khas Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian dibalut dengan moderasi beragama, dan ini menjadi sasaran dari timur, dari negara-negara dunia. Mereka ingin belajar di Indonesia. Kenapa ingin belajar di Indonesia? Indonesia ini adalah negara yang bermacam-macam agama ada di sini. Indonesia ini Islamnya mayoritas dan terbesar di seluruh dunia. Tetapi Indonesia bukan menetapkan menjadi negara yang sebagai negara agama, tetapi negara yang beragama, bahkan melahirkan konstitusi dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian terkenal di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang memiliki produk aturan dasar negara, ideologi negara seperti Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang patut kita menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Persoalan kemudian siapa jadi presiden itu urusan lain. Ya makanya jangan karena tidak suka sama Jokowi lalu kemudian apa saja yang konsep benar pun itu menjadi salah. Tetapi juga tidak boleh sebaliknya, karena fanatik sama Jokowi yang salah pun menjadi benar. Nah itu yang jadi kita. Ini guru-guru. Saya mohon ini guru-guru ini menjadi orang yang saya bilang tadi, berhadapan dengan murid-murid, sampaikan kepada murid-murid, berikan pemahaman kepada mereka. Karena ketika mereka dapatkan di guru, itu yang menjadi terpatri di pikiran mereka. Oh ini yang Ustaz bilang kemarin, ini yang bisa Ustaz yang bilang sama saya waktu saya masih di Mandua. Terlalu itu terrekam di short memory, itu namanya memori pendek kita. Ya itu kan orang diberikan kan tersimpan dalam short memory kita. Makanya menyampaikan hal-hal sesuatu yang sifatnya seperti itu, ya harus kita memahami dulu apa yang, jangan kemudian
Ibu guru, bagaimana kalau kemudian kita mau masuk gereja itu? Bagaimana Ibu guru salam itu pejabat itu dengan 6 salam? Lalu Ibu guru, oh itu juga Ibu guru juga bingung. Kalau kemudian orang bertanya bingung, kemudian orang juga guru-guru yang dianggap sebagai orang yang mendapatkan jawaban yang baru kita mengatakan bingung, maka bingunglah semua. Begitu semua bingung, murid bilang, saya tanya juga sama ibu guru juga bingung. Masyarakat jadi bingung. Bayangkan, sedangkan ibu guru kamu tidak tahu. Ibu guru kamu juga tidak menerima. Menjadi kemudian berkembang di masyarakat bahwa konsep ini tidak benar. Maka oleh sebab itu, ini saya katakan filosofi atau dasar turunnya konsep itu harus kita pahami. Indonesia harus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam yang damai itu seperti ini. Makanya kan kadang-kadang ada tokoh-tokoh kita ketika mengatakan Islam Indonesia itu damai, lalu mereka plesetkan lagi, berarti Islam di Arab Saudi tidak damai. Menjadi begitu itu tidak pas, tidak boleh. Kita mengatakan Islam Indonesia damai bukan berarti kemudian lalu mengatakan Islam orang lain itu tidak benar. Lalu kemudian orang mengatakan, Islam ini turun di Arab, bukan turun di Palu. Apalagi kalau bicara orang Palu, langsung bilang begitu. Ini yang menjadi salah Bapak dan Ibu sekalian. Islam yang damai itu adalah Islam yang betul-betul kemudian lepas atau keluar atau kemudian bersih dari stigma-stigma yang tidak baik. Itulah Islam. Makanya mari kita buktikan kepada mereka bahwa Islam seperti ini penuh toleransi, perlu menghargai perbedaan, menerima, termasuk Wahabi pun kita terima. Tetapi kemudian mereka akan tertolak sendirinya oleh masyarakat karena tidak menghargai nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Orang kan mau baca arwah itu kan tidak bertentangan dengan Islam. Islam itu mengajarkan untuk saling memberi. Nah kita datang kalau baca arwah itu kan dikasih makan. Kan itu ajaran agama. Ajaran agama kalau kita berzikir, baca doa, kan baca doa kan itu menjadi anjuran. Berdoalah kalian, niscaya aku akan terima. Ud'uni astajib lakum, kan begitu. Ya dalam arwah itu kan kita berdoa. Baru makan itu halal. Masa tidak bisa? Makanya orang bilang kalau orang banyak, Pak, ini kenapa katakan ini gemuk-gemuk terus? Karena saya memang tidak anti tahlil. Begitu orang undang saya pergi satu hari, apalagi bulan-bulan tahlil, pada bulan-bulan arwah itu satu hari itu bisa 3 kali Pak. Jadi bisa ada yang undang jam 12, ada undang jam 3, ada undang jam 6. Makan terus. Itu kan baik. Jadi sehat. Nah, orang Islam seperti itu mengajarkan hal-hal seperti itu. Saya kira itu ya. Ini singkat saja tentang generasi beragama. Mudah-mudahan ini bisa diajarkan kepada murid-murid, pada siswa. Silakan. Kalau ada yang menyatakan bahwa itu orang masuk gereja, orang masuk mau salam apa, jawablah dengan jawaban-jawaban yang kemudian tidak bertentangan juga dengan akidah. Lalu yang paling terakhir, bahwa kalau ada kemudian orang menstigma bahwa moderasi beragama ini justru melemahkan iman, itu tidak benar. Karena dengan moderasi beragama kita toleransi kepada orang, bukan berarti kemudian kita tidak mau urus kita punya agama. Tetap kita berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, hanya Islam yang paling yang diridhoi oleh Allah. Itu keyakinan kita, tidak boleh bergeser itu. Kemudian karena moderasi beragama lalu kemudian kita mengatakan agama yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah semua agama. Tidak boleh juga begitu. Itu menjadi salah besar. Tapi kita mengatakan demikian hanya dengan orang-orang di luar kita. Orang Kristen misalnya mengatakan tidak ada keselamatan selain di gereja. Domba-domba kita ini anggap domba-domba. Tidak salah. Domba-domba itu adalah apa? Domba-domba itu adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang diselamatkan karena tempat mereka di akhirat nanti di neraka. Nah, lalu kemudian kalau ketika mereka mengatakan kita domba-domba, kita marah? Tidak, karena itu keyakinan mereka. Tapi jangan orang Islam mengatakan kepada orang lain, kau domba. Tidak bisa, kan? Tidak ada dalam ajaran kita itu. Nah, jadi itu. Jadi ini Bapak, dalam konteks ajaran itu, keyakinan itu kita tetap istiqomah dalam keyakinan. Makanya Kementerian Agama tidak hanya
melakukan program penguatan madrasah beragama, tapi ada yang satu namanya dari 7 prioritas Kementerian Agama, ada satu lagi yaitu Religiosity Index. Religiosity Index itu adalah mengukur indeks tentang kesalehan atau keberagamaan seseorang. Makanya itu menjadi program kita. Bagaimana kemudian untuk indeks keagamaan kita menjadi bagus, maka dituntut, didorong kita termasuk penyuluh agama untuk senantiasa memberikan pemahaman keagamaan dan meningkatkan kualitas keberagamaan, bukan keberagaman, keberagamaan masing-masing. Islam silakan ajarkan tentang Islam yang kafah, Kristen ajarkan tentang ajaran Kristen yang sesuai dengan keyakinannya, Katolik, Hindu, Buddha seperti itu. Maka kemudian muncullah, inilah tugas kita Kementerian Agama. Jadi komprehensif Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya mengurus satu agama, jadi kita mengurus semua agama. Demikian, terima kasih. Saya kira mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung nanti kirim WA ke saya, tapi kalau kirim WA-nya jangan terlalu keseringan, karena penuh, nanti penuh memorinya, bukan karena tidak mau menerima. Lalu juga kalau ada WA yang tidak terjawab, itu karena biasanya WA itu kalau sudah terlalu banyak, kadang-kadang WA itu sudah di bawah sekali dan tidak kelihatan ada masuk atau tidak ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau Pak sudah 3 hari tidak jawab-jawab, pada satu saat kalau sudah teringat, susul lagi, Pak ada WA penting, dia muncul lagi ke atas lagi itu. Jadi, tapi kalau ada hanya WA 1 kali baru tidak dijawab, 1 bulan dia ngambek. Tidak jawab-jawab karena memang tidak terbaca, WA-nya sudah di bawah sekali. Tapi kalau dia susul lagi pada jam itu, pasti dia akan muncul ke atas lagi. Itu teknik ya. Tapi jangan dibikin keseringan ini. Terima kasih, dan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, workshop peningkatan mutu dan penguatan madrasah beragama bagi guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you fine?
Semoga semuanya sehat supaya besok bisa berkegiatan. Amin ya robbal alamin. Sebentar ini materi apa? Masuk moderasi beragama. Yang bawakan materi itu Pak Sori.